Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi bersama saya Muhammad Ezra Robiadin. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang channel saya yang di Banned ya. Jadi channel yang di Banned itu sama yang di Smallnet itu beda ya kawan-kawan. Kalau di Smallnet itu dia masih bisa mengajukan ulang lagi. Contohnya seperti kita sering upload video terus live itu masih bisa lah dipertanggung oleh YouTube. Tapi kalau udah di Banned apalagi tentang traffic click invalid itu udah menurut saya sudah mustahil ya teman. Udah nggak ada harapan lagi. Jadi mau nggak mau kita harus buat video atau channel baru teman-teman. Nah, di video kali ini saya ingin jelaskan teman-teman, kira-kira ketika kita udah di Banned itu pendapatan kita masuk ke rekening kita atau tidak teman-teman. Dan kalian harus simak video ini sampai akhir ya teman-teman. Jadi ketika teman kita atau kalian yang sedang menonton video ini mungkin cari informasi gimana sih tentang channel kita yang di Banned, apakah masih bisa aktif, apakah masih bisa diterima gaji kita yang bulan lalu, dan di sini kalian tepat nonton video ini. Banyak channel-channel yang ngomong bilang katanya ketika channel kita di Banned itu nggak bakal bisa dapat gaji lagi kecuali di Smallnet itu baru bisa gaji, dan sebenarnya itu tidak benar teman-teman. Dan ini berdasarkan pengalaman gue dan berdasarkan memang benar-benar fakta. Jadi ini udah pasti ya teman-teman. Jadi kalian bisa nonton videonya sampai habis. Traffic click invalid itu dikarenakan yang pertama kita itu mengklik iklan kita sendiri ya teman-teman. Jadi ketika kita nonton video kita sendiri itu akan kena teguran oleh YouTube teman-teman. Ini kalau sekali dua kali mungkin masih dimaklumi oleh pihak YouTube. Tapi kalau udah lebih dari itu mungkin udah kena teguran, itu pasti udah nggak ada kesempatan lagi ya teman-teman ya. Dan di sini gue juga mau jelasin, jadi waktu tanggal 3 Juni ya betul 3 Juni itu adalah kejadian dimana para konten kreator, hampir 25.000 konten kreator itu di Banned gitu, bukan di Smallnet. Kalau di Smallnet itu sama di Banned beda teman-teman, seperti yang gue bilang awal tadi. Kalau di Smallnet itu masih bisa diaktifkan kembali dengan cara yang pertama kalian sering live, terus upload video terus ya, mungkin seminggu itu bisa 3 kali teman-teman. Itu mungkin masih bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak YouTube. Tapi kalau udah di Banned itu udah mustahil untuk diaktifkan, dan itu belum tahu cara-cara mengaktifkannya gimana teman-teman. Di sini aku juga sambil berusaha sambil cari informasi gimana cara mengaktifkannya. Ini aku juga lagi mencoba untuk mentautkan akun baru ya teman-teman, akun AdSense baru. Nggak tahu itu boleh atau tidak, tapi banyak yang bilang itu nggak boleh dan itu pasti akan sia-sia teman-teman. Gue juga berpikir gini ya, jadi kan gue kan punya 3 rekening ya teman-teman, rekening bapak gue, emak gue, sama rekening gue nih. Jadi yang udah nggak bisa itu lagi tuh rekening bapak gue teman-teman, dan 2 ini itu masih bisa ya teman-teman untuk kita tautkan lagi. Cuma yang pertama itu gue kan masih punya 2 channel ya teman-teman. Itu kalau misalnya 2 channel gue ini akan monet lagi, terus gue harus pakai rekening yang mana kalau misalnya satu ini gagal? Jadi gue cuma satu dong. Kalau satu gagal, jadi pihak YouTube itu ketika kita upload atau share ya tentang rekening kita, alamat kita, semua itu tidak akan bisa tidak bisa diberlakukan lagi ya teman-teman. Nggak bisa berlakukan lagi ketika kita channelnya di Banned. Jadi mau nggak mau kita harus menggunakan email nomor telepon baru, alamat baru, dan pastinya rekening baru. Jadi gue berpikir 2 kali. Kalau memang gue nggak bisa lolos juga itu yang channel ke Banned, ya gimana? Berarti mau nggak mau rekening gue tinggal 1 dong. Dan gue masih punya channel tuh ada 2. Seharusnya dua-duanya masih bisa cairkan gitu. Jadi kalau satu kita udah kasih ke YouTube yang untuk nolongin yang ke Banned, tapi gagal, itu percuma kawan. Terus sayang juga rekening kita, sayang juga alamat kita, sayang juga KTP SIM kita itu udah nggak bisa berlaku lagi kalau misalnya kita udah ditolak lagi oleh YouTube. Mau nggak mau kita harus menggunakan yang baru lagi untuk ngajuin channel yang baru. Gue kan punya 2 channel nih ya kan, yang pertama itu Moriadin sama TK Mori, sama ini satu nih yang ini udah Banned yang Robiadin. Jadi itu udah nggak bisa lagi ya. Kalau satu kita udah serahkan ke YouTube, udah mau nggak mau kita pasrahkan itu diterima atau tidaknya kan kita nggak tahu gitu. Jadi kalau satu udah dikasih itu rekening gue berarti otomatis tinggal 1 yang masih aktif dan belum diserahkan ke YouTube.
gitu teman-teman. Jadi gue nggak mau lah, udah biarin aja, mungkin itu buat pelajaran gue ya teman-teman. Jadi di sini gue mau jelasin juga, waktu tanggal 3 Juni itu gue kan di banned ya teman-teman, rame tuh ya kan. Kemudian itu gue nyari cara-cara aktifnya lagi, ternyata itu tidak bisa teman-teman, dan akhirnya gue pasrah teman-teman. Dan pada tanggal 20 Juni itu pada cair semua teman-teman, yang bukan di banned ya teman-teman. Dan gue nunggu email itu juga belum masuk teman-teman. Dan ketika gue pahami lagi, gue baca lebih lanjut, kalian bisa lihat foto yang gue kirim di sebelah sini ya teman-teman, atau di sini nih mungkin kalian bisa lihat, kalian bisa baca ya teman-teman. Jadi kita itu bisa bisa cair lagi ya teman-teman, kalian gak usah khawatir, itu bisa cair lagi dengan jangkauan itu 30 hari ya teman-teman. Jadi biasanya kalau kita kan misalnya kita di monet ini bulan Juni ya kan, seharusnya di bulan Juni ini di bulan Juni ini kita bisa cair ya teman-teman. Ternyata itu pendapat, maksudnya di bulan Juni kita di monet ya kan, di tanggal 3 ya misal. Nah, pendapatan bulan Mei itu kira-kira cair apa enggak? Jawabannya cair teman-teman, pasti cair, asalkan itu harus memenuhi syarat YouTube, yaitu syarat AdSense ya. Yang pertama itu harus $100 pertama ya teman-teman, harus $100 lah, maksudnya bukan $100 pertama, harus $100 teman-teman. Jadi ketika YouTube kita udah $100 itu pasti bisa cair di bulan berikutnya. Kita di banned di bulan Juni, seharusnya bulan Juni cair kan, tapi itu tidak teman-teman, cairnya itu di bulan Juli ya teman-teman. Jadi ketika satu bulan sudah satu bulan penuh, baru kita bisa cair. Misalnya kita pendapatan kita ini bulan Mei ya, berarti bulan Januari misalnya. Nah, bulan Februarinya kita ini di banned, berarti kita dapat di bulan Maret teman-teman. Nggak langsung di bulan Februari itu kita cair. Misalnya kan kita kan Januari tutup buku, Februari udah cair ya kan. Nah, sedangkan Februari ini kita tuh lagi di banned. Jadi di Februari ini kita nggak cair, dan cairnya itu di bulan Maret ya teman-teman gitu. Jadi satu bulan itu dikoreksi oleh YouTube, dan itu nggak cair semuanya teman-teman. Misal kita dapat berapa, itu nggak cair semuanya, yang masuk AdSense itu nggak semua ya, ada potongan juga ya teman-teman. Dan di sini juga gue baca, jadi itu ada tulisannya itu harus menunggu selama 30 hari ya teman-teman. Jadi itu bisa cair lagi ya teman-teman, kalian gak usah khawatir. Jadi itu bisa cair asalkan itu sudah $100 teman-teman. Kalau kurang $100 itu nggak bisa cair ya teman-teman. Jadi jawabannya begitu teman-teman, gak usah takut dan gak usah khawatir, pasti cair. Asalkan yang tadi itu kita harus memenuhi $100. Kalau nggak nyampe $100, otomatis kita nggak bakal cair. Mau nyampe kapanpun juga nggak bakal cair teman-teman. Jadi kita harus $100 baru kita bisa cair, dan cairnya itu nggak semuanya penuh teman-teman, ada potongan juga. Mungkin cukup sampai di sini saja ya video kali ini, penjelasan tentang cair atau tidak sih pendapatan kita channel yang di banned. Jawabannya cair ya teman-teman. Oke, saya Muhammad Reza Robiadin, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.